Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amman ba'du. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita di Al-Quran. Hari ini insya Allah kita sudah sampai ayat yang ke-31 dari surat Al-Baqarah. 26, Tat. 26, ya. 26. Innallaha la yastahi wa ya. Gitu. 26, Tat. Nggih. Oke. Siap. Innallaha la yastahi. Iya. Oke, siap. Baik, seperti biasa ya, sebelum kita mulai, kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan baca surah Al-Fatihah menambah keberkahan kajian kita. Ala hadhihi niyatul niyatil shalih Al-Fatihah. Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat 26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak malu memberikan contoh binatang semacam nyamuk ya. Yang mungkin sebagian orang mengatakan kenapa nyamuk dijadikan permasalahan, padahal nyamuk adalah makhluk yang sepele gitu. Ini menjadi ayat ini menjadi sangkalan kepada orang-orang kafir ya. Ketika Allah memberikan permisalan ya, seperti binatang-binatang yang agak hina gitu, dalam artian hal-hal yang sepele, seperti contohnya lalat dan juga al-ankabut ya. Al-ankabut itu laba-laba gitu. Kan bahkan dijadikan nama surat kan, al-ankabut gitu. Orang kafir itu ya mengatakan bahwa ngapain Allah memberikan permisalan yang hal-hal yang sepele, yang hina kayak gitu. Padahal ya hal-hal seperti itu juga mempunyai ya hikmah yang sangat luar biasa kalau kita bisa memahaminya. Di surat Al-Ankabut Allah memberikan misal ya, orang-orang yang kafir ya, orang-orang yang tidak percaya beriman pada Allah, yang berpegang ya, bersandaran pada makhluk selain Allah, itu kan sama saja dia seperti al-ankabut, seperti laba-laba yang membuat rumah, yang mana rumah itu tidak bisa melindungi dia gitu kan, dari panas ya nggak bisa menjadi tempat berteduh kan, dari hujan ya tetap kehujanan dan sebagainya. Itulah perumahan orang-orang kafir ya, mengambil Tuhan selain Allah gitu. Lalu ketika orang kafir memperolok-olok itu gitu kan, bahkan Allah itu mengambil misal lebih kecil dari itu enggak yastahi kan gitu, enggak malu gitu, karena semua itu ada hikmahnya gitu. Kalau kita meneliti ya di nyamuk pun ya, masalan maba'utu tang fama fauqaha ya, jangankan laba-laba, nyamuk saja yang lebih kecil dari laba-laba ya, dari lalat, Allah tidak malu gitu. Bahkan fama fauqaha,
bahkan lebih kecil dari nyamuk gitu. Dan semua itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan ada penelitian itu meneliti nyamuk itu dari prosesnya ya, dari telur dan lain sebagainya itu. Orang-orang ilmuwan itu ketika mengkaji ya hal-hal sepele ya, bahkan sepele ya, kalau kita anggap seperti itu ya, itu bisa memperkuat keimanan kita gitu. Bagaimana mungkin ya nyamuk yang sekecil itu ya, sistem tubuhnya yang luar biasa ya bisa ketika menggigit kita ya tidak terasa ya, karena di situ ada biusnya. Setelah dia kabur baru kita gatal-gatal kan gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya bagi orang yang berakal ya, bahkan ilmuwan-ilmuwan itu ketika meneliti pasti akan mendapatkan kebenaran gitu ketika mereka mau mempergunakan akal pikirannya. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman itu yakin gitu, tahu bahwa itu adalah hak ya. Ya, semua apa yang disampaikan Allah ya. Bahkan perumpamaan-perumpamaan yang sepele pun itu semuanya adalah hak gitu. Semuanya adalah bukti kebenaran Allah. Jadi semua yang ada di alam ini itu merupakan ayat, merupakan bukti-bukti bahwa Allah adalah Maha Esa, bahwa Allah adalah qadirun ala kulli syai'in gitu. Maha mampu atas segala sesuatu gitu. Jadi kalau kita meneliti ya, setiap kita keluar rumah gitu, kita lihat apapun gitu. Apapun yang kita lihat itu merupakan ayat Allah. Merupakan tanda kebesaran Allah. Ada nyamuk, ada lalat, ada kecoa, semuanya, semut dan sebagainya. Itu merupakan ayat. Dan bagi orang beriman, maka semakin beriman, imannya semakin kuat gitu. Kok bisa ya? Nyamuk ya, terbang ya, kadang di dalam kegelapan kok tahu gitu kan. Ya, kadang kan ketika gelap-gelap itu justru malah nyamuk itu suka gitu kan. Bisa terbang ke sana kemari ya, cari mangsanya gitu. Kok bisa seperti itu? Kalau kita memikirkan ya, maka akan mendapati bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Tetapi wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Kalau orang-orang kafir ya justru dengan hal-hal seperti itu, ngapain sih Allah nyiptain nyamuk gitu kan? Ngapain sih Allah nyiptain kecoa, nyiptain cemut dan lain sebagainya, ganggu saja kan? Nah, dengan nyamuk saja itu ada sesuatu yang sangat luar biasa ya, sehingga ya memberikan manfaat banyak orang kan ya. Sebagian hal bisa memberikan manfaat banyak orang, sebagian juga mungkin ya ketika orang digigit nyamuk dan nyamuknya itu adalah bisa menyebabkan penyakit ya, jadi musibah orang itu kan gitu. Contohnya dengan manfaat apa? Ada pabrik ya, pabrik obat nyamuk ya, di situ banyak karyawan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau orang beriman pasti semuanya adalah ada hikmahnya gitu. Allah menciptakan apapun makhluknya ya, sekecil apapun, bahkan kuman pun itu pasti ada ada hikmahnya. Tetapi kalau orang kafir itu ya tadi ngapain sih kan gitu, semakin ingkar gitu, semakin ingkar apa yang diciptakan Allah. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah. Ngapain gitu kan? Ngapain Allah menciptakan hal yang sepele seperti itu kan? Mengganggu saja. Tidur enak-enak ya, digigit nyamuk ya, jadi enggak nyaman, enggak tenang. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan Allah menciptakan itu ya, yudillu bihi katsiran. Allah bisa menyebabkan apa? Dari perumpamaan hal-hal yang sepele seperti itu, banyak orang-orang yang sesat gitu kan. Ya tadi orang-orang kafir semakin ingkar kan gitu, semakin ingkar, semakin kafir, semakin balelo. Tetapi wayahdi bihi katsiran. Di lain sisi Allah juga bisa memberikan petunjuk ya, bisa membuat orang-orang yang selain orang-orang kafir tadi semakin beriman, semakin tebal imannya, ya, semakin kuat keyakinannya. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Dan orang-orang yang merasa seperti tadi ya, semakin sesat semakin ini, itu adalah bukan lain kecuali orang-orang yang fasik gitu. Orang-orang fasik itu orang yang selalu balelo, kan? Orang fasik itu orang yang selalu durhaka kepada Allah. Ya, meskipun orang yang menyatakan dirinya beriman, ya, orang yang
menyatakan bahwa dia orang iman, orang yang Islam itu banyak juga orang yang fasik. Ya, orang fasik itu meninggalkan apa? Perintah-perintah Allah. Ya, melanggar ketentuan-ketentuan itu orang-orang fasik ya. Ketika disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa nggak mau puasa ya, disuruh menjauhi ya, tidak boleh korupsi ya, tidak boleh makan hal-hal yang diharamkan Allah ya, menzalimi orang lain, mengemplang pajak ya, mengemplang makan harta anak yatim dan lain sebagainya. Tetapi mereka melanggar itu semua. Itulah adalah orang-orang yang fasik gitu. Orang-orang yang selalu durhaka pada Allah. Orang-orang yang melanggar ketaatan pada Allah dan menerjang rambu-rambu ketentuan Allah SWT. Baik, selanjutnya kita akan i'rab ya. Inna harfu taukidin wa nasbin ya. Mabnun al-fathi. Inna berupa huruf taukid dan juga huruf nasab. Yang mana mabnun al-fathi dia mabri fathah. Allah lafdzul jalalati. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Allah adalah lafaz jalalah ya, lafal yang agung yang mulia. Yang mana posisinya dia sebagai isimnya inna yang pasti mansub karena inna tansibul isma wa tarfa'u al-khobar. Wa alamatu nasbihi tanda dia nasab memakai apa? Harokat fathah. La harfu nafyin mabniun ala sukuni. La di sini adalah huruf nafi, menafikan ya. Menafikan sebuah pekerjaan yang ada setelahnya di la yasahi, tidak malu kan gitu. Berarti menafikan malu tadi kan. Menafikan lafal yasahi. Yasahi adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari yang mana marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi tanda dia rafa adalah ad-dhammatu. Harokat dhamma tetapi al-muqaddaratu lis-thiqali. Dhammanya di muqaddarahkan, tidak dizuhurkan, alasannya apa? Sikon. Sikon itu berat karena ia tidak berharokat, atau boleh juga, bisa juga sebenarnya ya, tetapi sikol berat. Alal ya'i al-mahzufati ya, di atas ya yang mahzufah yang dibuang. Wahia lamul kalimah yang mana yaknya itu posisinya sebagai lam kalimah. Jadi kalau kita belajar sorof itu kan ada fa fi'il ya kan, ya ada ain fi'il, ada lam fi'il kan gitu, ya fa'ala, gitu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, kalau kita belajar sorof ya, jadi fa'ala, nah itu kan wazan itu, pola kata, gitu kan, pola kata. Nah, jadi fa-nya itu namanya fa fi'il, ainnya namanya ain fi'il, dan lamnya itu lam fi'il. Nah, di sini iya-nya yang sebagai tempat harokat doma itu ya dibuang, yang mana yaknya itu adalah lam kalimah atau lam fi'il gitu kan, lam fi'il mudhari. Wal fa'ilu, fa'ilnya dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Adapun fa'il dari yastahi adalah dhamir yang tersimpan secara jawaz takdirnya huwa. Huwa kembali pada lafaz Allah ya. Jadi la yastahi, Allah yang tidak malu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il fi mahali raf'in menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobaru ina. Khobarnya ina. Ya, ina Allah isimnya yastahi ya sebagai khobar jumlah ya. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Wal jumlatu min ina wa ismiha wa khobariyah. Adapun jumlah kalimat yang terdiri ina isimnya dan khobarnya secara keseluruhan ya dari depan itu la mahalalaha minal irobi, tidak menempati irob sebagai apa? Istinafiyatun, ay jumlatun istinafiyatun, kalimat baru. An ya, an sama yatriba ya. Annya adalah harfu masdariin ya, huruf masdari. Wa nasbin dan huruf nasab. Huruf masdari itu ya, huruf yang mentakwil fi'il setelahnya itu sebagai apa? Sebagai isim masdar gitu. Wa nasbin dan an juga huruf nasab. Ya. Kalau yang inna tadi huruf nasab, tetapi inna itu masuknya pada isim gitu ya. Inna itu masuknya pada isim. Tetapi kalau an masuknya pada fi'il mudhari ya. An yatriba. Nah, jadi yatriba ini kan fi'il mudhari.
Jadi huruf masdari dan juga huruf nasab, menasabkan fi'il mudhari. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, an gitu. Yatriba itu aslinya yatribu ya, kalau tidak ada amil nasab ya. Di sini apa? Fi'il mudhari, dia sebagai fi'il mudhari yang mana mansubun, yang aslinya rafa menjadi mansub ya. Kenapa? Mansubun bi'an ya, dinasabkan dengan huruf nasab an ya. Jadi huruf nawasib itu ya, huruf-huruf nasab itu ada an ya, lan, idzan, kai ya. Itu adalah huruf-huruf yang bisa membuat fi'il mudhari yang rafa menjadi nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda fi'il mudhari yatribu menjadi nasab ya, dan tandanya adalah apa? Al-fathatu, memakai harokat fathah. Yatribu jadi yatriba. An yatriba gitu ya. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan jawazan secara jawaz takdir huwa. Takdirnya adalah huwa. Masih pada ini ya, rujukannya pada lafal Allah. Wa an wal fi'lu fi ta'wili masdarin fi mahali nasbin maf'ulun bihi lil fi'li yasahi. An dan fi'il yang ditakwil sebagai masdar, maksudnya yatriba itu. An dan fi'il mudhari yatriba yang ditakwil sebagai masdar itu menempati apa? Menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bih dari lafal yastahi. Ya. Yastahi fi'il fa'il yang mana maf'ulnya adalah tadi ya, an dan fi'il yang ditakwil sebagai masdar. Lil fi'li yastahi. Au fi ta'wili masdarin fi ma'ali jarin. Atau an dan yatriba ditakwil sebagai masdar, tetapi posisi i'rab bisa menempati i'rab jar. Siapa yang mengejarkan gitu kan? Bi harfi jarin mahdzufin. Yang mengejarkan adalah huruf jar yang mahdzuf. Wa takdiru, takdirnya apa? Min an yatriba gitu ya. La yastahi min an yatriba. Nah, di situ ada huruf jar min yang mahdzuf gitu. Ai minal dorbi. Jadi an yadriba itu ditakwil sebagai masdar. Kata doroba yatribu, masdarnya adalah dorob ya. Dorbun ya, dorbun atau dorban. Ya. Nah, ini berarti minal dorbi. Berarti gini, la yastahi minal dorbi gitu ya. La yastahi minal dorbi. Jadi ada huruf jar yang mahdzuf. Jadi an yatriba fi mahari apa? Jarin. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya min yang mahdzuf itu dan majrurnya adalah an dan yatriba yang ditakwil sebagai masdarnya yaitu dorob gitu kan. Muta'alliqun bil fi'li yastahi, terkait pada lafal apa? Yastahi. Lalu masalan sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu. Tandanya adalah fathah. Berarti maf'ul bihnya yastahi gitu kan. Nah, berarti yastahi tadi kalau an yatriba sebagai jar majrur, masalah sebagai apa? Sebagai objeknya gitu kan. Sebagai objeknya di sini objeknya yatriba ya. An yatriba masalan gitu ya. Yatriba masalan. Objeknya yatriba ya. Objeknya fi'il mudhari yatriba. Ma di sini adalah zaidatun. Ma di sini ada dua versi ya. Bisa dijadikan ma di sini adalah zaidah, ma tambahan saja. Berarti secara i'rab itu tidak berfungsi gitu. Ya. Harfun mabniun ala sukuni, dia huruf mabni sukun. Wa ba'udutan, kalau ma-nya kita jadikan zaidah, ma tambahan saja, maka lafal ba'udutan kita jadikan apa? Badalun min masalan. Ba'udutan masalan ma ba'udutan. Ba'udutan adalah badal dari masalan. Yang mana mansubun i'rabnya ikut nasab karena masalan nasab. Wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah gitu. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, ma-nya adalah nakiratun mabniyatun ala sukuni. Isim nakirah yang mana dia mabni sukun fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai badal min masalan.
Jadi badalnya itu bukan ba'udotan, tetapi badalnya adalah ma. Ini versi yang kedua ya. Jadi ma sebagai badal dari masalan. Makanya ma di sini mengandung makna apa? Isim nakiro. Isim nakiro itu isim yang apa? Yang maknanya masih apa? Masih umum, ya, masih belum spesifik gitu. Mansubun, ma di situ tadi mabni, tetapi dalam i'rab menempati i'rab nasab, ya. Wa alamatun nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, fathah. Sorry. Wa ba'udotan ya. Wa ba'udotan, kalau andaikan emaknya kita jadikan badal dari masalan, maka ba'udotan sebagai apa? Sebagai sifatun mansubatun. Jadi sifat yang i'rabnya ikut nasab kan. Wa alamatu nasbiha al-fathatu, tandanya adalah fathah. Jadi ba'udotan sifatnya ma. Jadi urutannya gini ya. Urutannya masalan tadi sebagai objek dari yatrib, ma sebagai badalnya masalah, ba'udotan sebagai sifatnya ma, gitu ya. Berarti ma dan ba'udotan sama-sama nasab. Karena saling mengikuti gitu. Ma ngikuti masalah, ba'udotan ngikutin ma gitu. Ya, jadi sama-sama semuanya adalah nasab. Lalu wa takdiru, takdirnya apa? Innallaha la yastahi ayat riba masalan syai'an minal asya'i ba'udotan. Jadi ini versi yang kedua tadi. Ketika ma kita jadikan badal dari masalah, maka maknanya apa? Ayat riba masalan. Nah, masalan kan apa? Isim nakirah kan? Sesuatu yang umum gitu kan, sesuatu yang masih belum spesifik artinya. Spesifik maksudnya apa? Maksudnya nyamuk saja ya, atau kecoak saja, atau lalat saja ya, atau apa? Atau laba-laba saja. Nah, kalau itu berarti sudah spesifik, tetapi kalau ma artinya nakira syai'an berarti mencakup seluruhnya, seluruh binatang yang ada gitu. Lalu ba'udotan, lafal ba'udotan sabaqo i'robuha. Nah, berarti i'robnya sudah dibahas ya, yang di depan tadi pada lafal ma. Bisa menjadi apa? Bisa menjadi badal, bisa menjadi apa? Naat. Bisa menjadi badal atau bisa menjadi naat atau sifat ya. Naat sifat itu sama ya. Selanjutnya fama alfa'u harfu atfin ya. Fa-nya di sini adalah huruf ataf. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Ma adalah nakiratun mabniatun ala sukuni ya. Sama yang tadi ya. Ma-nya adalah ma isim nakirah, dia mabni apa? Mabni sukun gitu. Dalam i'rab fi mahali nasbin menempati i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai maktufatun alama al-ula. Ya, diatofkan pada ma yang pertama tadi ya. Makanya ikut nasab gitu. Au ala ba'udotan, atau dia diatofkan pada lafal ba'udotan. Berarti sama-sama fi mahali nasbin kan? Ya, sama-sama fi mahali nasbin. Ma juga tadi fi mahali nasbin dan ba'udotan juga fi mahali nasbin kan? I'rab nasab, maka ikut ma-nya sebagai apa? Sebagai fi mahali nasbin. Nah, ini yang anu ya. Au ala ba'udotan in ja'al tama zaidatan. Bisa menjadi maktufah pada ba'udotan dengan syarat kita tadi menjadikan ma yang pertama tadi sebagai ma zaidah, sebagai ma yang tambahan saja. Lalu fauqoha. Fauqo adalah dzarfun mansubun ya, wa alamatu nasbihi al fathatu. Dzaraf ya, fauqo ini dzarafnya apa? Di atas, berarti dzarafnya dzaraf makan ya, tempat, keterangan tempat gitu. Di atas, di bawah, di samping ya, di belakang itu berarti dzarafnya adalah dzaraf makan ya. Di sini dzaraf makan yang pasti apa? Nasab ya. Dzaraf itu termasuk isim mansub dan tandanya di sini nasab apa? Fathah. Wa huwa muta'alliqun bi madzufin. Dia muta'alliq pada lafal yang madzuf ya. Dzaraf sama dengan jar majrur ya, sama-sama muta'alliq gitu. Nah,
Yang mahdzuf itu apa? Sifatun lima. Sifat bagi lafal ma. Jadi ada lafal yang mahdzuf, sifat ma yang belakang ya, bukan ma yang depan tadi. Wa fauqa di sini sebagai apa? Selain sebagai dhorob mansub tandanya fathah. Fauqa juga sebagai mudhof. Waha dhamirun mutasilun mabnun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya fauqa. Ha ya, fauqaha di atasnya. Berarti mudhof ilaih. Fa amma al-fa'u istinafiyatun. Fa-nya di sini istinafiyah ya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah setelahnya itu jumlah istinafiyah gitu ya. Jadi fa-nya tadi ada fa apa? Atof. Berarti masih nyambung gitu kan. Tetapi kalau fa-nya fa istinafiyah berarti kalimatnya kalimat baru. Wa amma, adapun lafal amma ya. Amma di sini adalah harfu tafsilin ya. Huruf tafsil, wa syartin dan huruf syarat. Amma itu fungsinya huruf tafsil, merinci. Sedangkan ini maka, sedangkan itu maka kan gitu. Itu namanya huruf tafsil, merinci. Merinci dalam sebuah kalimat, merinci. Yang mana dia juga sebagai huruf syarat. Ya, fungsinya sebagai huruf syarat juga. Tahu mana makna syarti ya. Berarti kalau ada syarat berarti dia mempunyai apa? Jumlah syarat dan jumlah apa? Jawab gitu ya. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Alladzina ismu mausulin, sebagai isim mausul yang mana mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Fi mali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Amanu fi'lu madin mabniun ala dhammi litisarihi biwawil jama'ati. Amanu di sini adalah fi'il madhi yang mana dia mabni dhammah. Kenapa? Karena dia bertemu dengan wawu jama'. Maka harus apa? Harus mabni dhammah. Amanu di atas nun ini itu ya. Di atas huruf nun ya. Amanu. Tidak amanau gitu ya. Tidak amanau, tetapi langsung amanu. Wal wawu, huruf wawunya di situ adalah dhamirun mutasilun. Dhamir yang mutasil ya. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun fi mali rafin, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Amana fi'il dan wawunya sebagai apa? Fa'il. Wal jumlatu minal fi'ili wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il amanu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli. Ai silatul mausuli al ismi gitu ya. Silah mausul ismi. Karena jatuh setelah isim mausul alladzina. Selanjutnya faya'lamuna. Al-fa'u waqi'atun fi jawabi amma. Fa-nya adalah fa jawab ya. Fa jawab amma tadi ya. Amma syarat, fa-nya fa jawab. Wa ya'lamuna fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni. Nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khomsati. Kenapa? Karena dia termasuk af'al khomsah. Af'al khomsah ketika rafa, tandanya nunnya masih ada. Wawul jama'ati, wawu jama'nya di sini adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah terdiri dari fi'il fa'ilnya. Ya'lamuna fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai khobarul mubtada'i, sebagai khobar mubtada. Berarti khobarnya adalah khobar jumlah. Dari khobar alladzin tadi ya. Alladzin tadi isim mausul, dia sebagai mubtada'nya ya. Sebagai mubtada'nya, lalu ya'lamuna sebagai fi mahalli raf'in, sebagai khobarnya apa? Alladzina. Jadi khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khobar, maksudnya jumlah ismiyah ya. Alladzina amanu faya'lamuna,
La mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah atau kalimat baru. Jadi ama tadi ya, syaratnya itu syarat ghairu jazim ya. Syarat yang tidak menjazmkan fiil syarat dan fiil jawab. Annahu adalah ya, anna dan hu. Anna harfu taukidin wa nasbin. Anna huruf taukid dan juga huruf nasab. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi, dia mabni dhammah. Ya, annahu fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa? Ismu anna, isimnya anna. Annahu al-haqqu ya. Annahu al-haqqu. Lalu lafaz al-haqqu adalah khobaru anna, khobarnya anna, yang mana wajib marfu'un, i'rabnya rafa. Wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Wal jumlatu min anna wa ismiha wa khobariha, berarti annahu al-haqqu fi ta'wili masdarin, ditakwil sebagai masdar, fi mahali nasbin, menempati posisi i'rab nasab. Jadi jumlah ini ditakwil sebagai masdar, menempati posisi i'rab nasab. Sadda masada maf'ulai al-fi'li ya'lamu. Menempati ya, kedudukannya dua maf'ulnya fi'il ya'lamu. Karena lafal ya'lamu itu ya, ya'lamu itu membutuhkan dua objek gitu ya. Ya, ya'lamu membutuhkan dua maf'ul. Yang mana jumlah annahu al-haqqu menempati dua maf'ulnya. Lafal ya'lamu min ya'lamuna, pada lafal ya'lamuna itu. Lalu min harfu jarin mabniun ala sukuni, huruf jar mabni sukun. Min rabbihim ya, rabbi lafzul jalalati, sebagai lafaz jalalah ya. Ismun majrurun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jari al kasratu, tanda dia majrur adalah memakai harokat apa? Kasrah. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bimadzufin, jar majrur maksudnya min dan rabbi terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa? Halun min al-haq. Hal dari lafal hak. Hal itu keterangan keadaan ya. Keterangan keadaan. Sesungguhnya ya, permisalan tadi ada hak ya, benar-benar hak, sebuah kebenaran ya, yang mana dalam keadaan datang dari Tuhan mereka gitu. Berarti muta'aliknya pada hal. Wa robbi, lafal robbi juga sebagai mudhofun, sebagai mudhof, karena himnya sebagai mudhof ilaihnya dia gitu. Makanya him meskipun dia mabni sukun fi mahali jarin gitu, karena mudhof ilaih. Wa amma al wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf, berarti kalimat ini masih nyambung ya, masih ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wa amma, adapun amma sama dengan amma yang depan tadi, harfu tafsilin, huruf tafsil, wa syartin, dan huruf syarat. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Alladzina sebagai apa? Ismu mausulin, isim mausul. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai mubtada'un, sebagai mubtada'. Sama persis dengan alladzina yang depan tadi. Fa amal ladzina, ini wa amal ladzina ya. Kafaru fi'lu madin, fi'il madhi mabniun ala dhammi, dia mabni dhammah di atas roknya di situ ya, kafaru. Litisalihi biwawil jama'ati, karena bertemu dengan wawu jama'. Wal wawu ai wa wawul jama'ati, wawu jama'nya di sini adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'il dari lafal kafaro. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il kafaro dan wawu sebagai fa'ilnya, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa? Silatul mausuli, ai silatul mausuli al ismi, atau setelah isim mausul al-ladzina. Selanjutnya fayakuluna, al-fa'u waqi'atun fi jawabi amma, fa-nya adalah fa jawab dari amma, amma yang kedua ya. Ya, amma yang kedua huruf syarat, maka fa-nya di sini adalah fa jawab gitu ya. Wa yakuluna, lafal yakuluna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari'.
marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu raf'ihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni dengan adanya nun ya. Li annahu minal af'ali al-khamsati, karena termasuk af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, dan wawu jamaknya di situ dhamirul mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli rafin, menempati i'rab rafa, fa'ilun sebagai fa'ilnya. Jadi amanya menunjukkan adalah ghairu jazim. Kalau dia jazim, maka fi'il mudhari'nya majzum kan gitu. Tidak rafa. Maka dia harus majzum. Karena dia amma tidak berfungsi, tidak bisa menjazmkan, maka fi'il mudhari'nya tetap rafa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah terdiri dari fi'il fa'il ya, yaquluna itu fi mahalli rafin, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobarul mubtada'i, sebagai khobar dari mubtada aladina tadi ya. Aladina mubtada, yaquluna sebagai apa? Khobar jumlah. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khobar, jumlah ismiyah berarti ya. La mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati apa? Posisi i'rab. Sebagai apa? Maktufatun ala jumlati fa'ammal ladzina amanu faya'lam. Maka jumlah ini ya, jumlah wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Ini kan jumlah. Dia diatofkan pada jumlah fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna. Mada laka fiha wajhani minal i'rabi. Mada di sini ya, ada dua versi i'rab ya. Ada dua versi i'rab. Yang pertama, mu'amalatuha ala annaha kalimatun wahidatun. Ya, mada kalau kita jadikan sebagai kalimah wahidah, maksudnya satu kata gitu. Tidak terdiri dari dua kata, bukan ma sendiri, za sendiri gitu. Jadi satu kesatuan gitu. Mada, kalau andikan kita menganggapnya bahwa mada itu satu kata, wahinal i'rabi taqulu, maka mada di sini sebagai apa? Ismu istifhamin. Ya, mada sebagai isim istifham. Ya, kata apa? Kata tanya. Mada, apakah? Gitu. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahalli nasbin, dalam i'rab dia menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi lil fi'li aroda al-ahdi. Ya, sebagai maf'ul bihnya fi'il aroda yang datang setelahnya. Mada aroda, ya, mada arodallahu. Berarti aroda ya, fi'il mandi, Allah sebagai fa'ilnya, maf'ul bihnya yaitu mada. Itu versi yang pertama. Lalu versi yang kedua adalah mu'amalatuha ala annaha makunatun min kalimataini. Kalau kita jadikan mada ini sebagai dua kata, ya, dua kalimah. Kalimah itu bermakna kata ya kalau bahasa Indonesia, yaitu ma dan za kan gitu. Kalau kalimaten ya. Wahinal i'rabi taqulu. Maka kalau kita jadikan dua kalimat atau dua kata, maka ma-nya sebagai ismu istifhamin, isim istifham. Yang mana mabnun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli rafin, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada ya. Isim istifham di sini mabni sukun menempati i'rab rafa sebagai mubtada. Wada dan dzanya ya, ma sendiri, dza sendiri adalah ismu mausulin. Dza sebagai isim mausul bimakna alladzi, yang mempunyai makna alladzi. Fi mahalli raf'in, menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobarun, sebagai khobar dari ma. Ma mubtada, dza khobar gitu kan. Mada dua kata. Ya. Ini versi yang kedua. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khobar, jumlah ismiyah ya, berarti ma sendiri dan za sendiri gitu kan. Fi mahalli nasbin, menempati i'rab nasab. Ya. Jumlah secara keseluruhan ya, dari ma dan za mubtada khobar itu menempati apa? Posisi i'rab nasab sebagai apa? Maqaulul qauli. Ucapan yang dikatakan ya, dari fayaquluna. Mereka mengatakan ya, orang-orang kafir itu mengatakan. Apa perkataan yang dikatakan? Mada.
gitu ya. Jadi madza posisinya fi mahalli nasbin karena yaquluna kan sudah fi'il fa'il kan. Setelah fi'il fa'il apa? Maf'ul bi kan gitu. Makanya madza menempati maqaulul qauli yaitu fi mahalli nasbin gitu kan. Fi mahalli nasbin sebagai apa? Maf'ul binya yaqulun. Nah, jadi ada dua versi ya. Ada madza satu kata, ada madza dua kata. Lalu lafal aroda. Aroda adalah fi'il madin, fi'il madhi. Yang mana mabdun alal fathai. Dia mabni fathah. Fi'il madhi kalau tidak bertemu dengan apapun pasti mabninya fathah ya. Mabninya fathah. Tidak bertemu dengan apapun ya, itu mabni fathah. Lalu Allahu lafal Allah adalah lafdzul jalalati ya. Lafaz jalalah. Itu lafaz yang agung, yang mulia. Sebagai apa? Sebagai fa'ilnya, fa'il dari aroda. Marfu'un i'rabnya pasti rafa karena fa'il. Wa alamatu rafi'i tanda dia rafa adalah dhammatu memakai harokat dhammah ya. Aroda Allahu gitu ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il maksudnya aroda dan Allahu laka fiha wajhani. Maka kamu bisa menjadikan dua wajah gitu, atau dua versi i'rab gitu. Makanya minal i'rabi ya. Laka fiha wajhani minal i'rabi. Yartabitoni bi i'rabi madza, yang mana dua wajah itu atau dua versi itu masih ada kaitannya dengan i'rabnya madza ya, ngikutin i'rabnya madza gitu. Madza kan tadi ada dua versi juga. Maka kalimat ini aradallah itu juga wajhaninya ngikutin tadi madza gitu. Wahuma versi ya. Keduanya apa? Yang pertama adalah fi mahalli nasbin ya. Menempati i'rab nasab sebagai apa? Maqaulul qauli. Sebagai maqaulul qauli berarti maf'ul bih dari lafal yaqulun ya. Ala anna madza kalimah wahidah. Kalau andikan madza tadi kita jadikan kalimah wahidah, berarti yang versi yang pertama tadi gitu. Madza sebagai kalimah wahidah. Maka jumlahnya aradallah ya. Jumlah aradallah sebagai maqaulul qauli fi mahalli nasbin. Lalu versi yang kedua ya, versi yang kedua dari jumlah aradallah, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli, sebagai silah mausul ya. Ala anna madza makunatun min kalimataini. Ketika madza kita jadikan dua kalimat ya. Ya, ma dan da yang sebagai isim mausul tadi kan. Maka jatuh setelah isim mausul, jumlah itu sebagai silah mausul kan gitu. Berarti ngikutin ya, aradallah ngikutin apa? Versinya madza. Lalu bihada adalah al-ba'u harfu jari mabni al kasri ya. Huruf jar mabni kasrah. Ha adalah litanbihi huruf tanbih. Harfun mabniun ala sukuni, dia huruf mabni sukun. Za ismu isyaratin, isim isyarah. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali apa? Jarin menempati huruf jar bil ba'i dijarkan dengan huruf jar ba ya. Jadi bihada itu tiga kalimat ya. Bi sendiri, ha sendiri, za sendiri. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya bi dan hada muta'alliqun bil fi'li aroda, terkait pada fi'il aroda. Masalan laka fiha wajhani min i'rabi. Masalan ini ada dua versi i'rab ya. Yang pertama, masalah bisa kita jadikan tamyizun ya. Tamyizun mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu. Tamyiz yang mana dia i'rabnya nasab karena tamyiz itu termasuk asma al-mansubah ya. Tandanya fathah. Yang kedua kita jadikan hal ya. Hal juga nasab pastinya. Mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu. Bisa dua-duanya. Bisa kita jadikan tamyiz, bisa kita jadikan hal. Kalau kita jadikan hal, maka membutuhkan apa? Sahibul hal. Wa sahibul hali apa? Dza fi bihada. Yaitu lafal dza isim isyarah itu di lafal apa? Bihada. Yadillu fi'lu mudhari'in marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammatu. Fi'il mudhari' i'rabnya rafa' tandanya adalah dhammah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Secara jawaz takdirnya huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il fi mahalli nasbin menempati i'rab nasab sifatun li mathalan. Jadi jumlah fi'liyah di sini yatilu fi'il fa'il
menempati i'rab nasab sebagai sifat dari masalah. Maka ngikut ya. Bihi al-ba'u harfu jarin. Banyak huruf jar mabniun alal kasri dia mabni kasrah, wal ha'u haknya dhamirun mutasilun. Mabniun alal kasri dia mabni kasrah juga ya. Bihi gitu kan. Fi mali jarin menempati huruf jar bil ba'i dijarkan dengan huruf jar ba. Wal jaru wal majruru jar majrur maksudnya bi dan hi muta'alliqun bil fi'li yudillu. Terkait pada lafal yudillu. Katsiron maf'ulun bihi sebagai objek dari yudillu ya. Mansubun i'rabnya pasti nasab, wa alamatun nasbi tanda dia nasab adalah al-fathatu memakai harokat fathah. Wa yahdi al-wawu harfu atfin ya, huruf ataf mabniun ala fathi dia mabni fathah, berarti masih nyambung pada kalimat sebelumnya. Yahdi fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, dhamma, tetapi al-muqaddaratu litsiqali dimuqaddarahkan. Alasannya apa? Thiqal ya, alasannya berat. Karena huruf ya kalau berharokat itu berat. Wal fa'ilu fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir mustatir, jawazan takdir huwa. Secara jawaz takdirnya huwa ya. Huwa di sini kembali pada Allah ya. Yang bisa yudilu, yang bisa yahdi itu Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili adapun jumlah yahdi fi mahali nasbin menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maktufatun ala jumlati yudilu bi katsiron. Ya, diatofkan pada jumlah apa? Yudilu bi katsiron. Karena yudilu tadi sebagai apa? Sebagai sifatnya mathalan, dia ikut nasab, ya, ikut nasabnya mathalan, maka yahdi ngikutin yudilu, ya. Yudilu tadi fi mahali nasbin gitu. Bihi al-ba'u harfu jarin mabniun alal kasri dan mabni kasrah wal ha'u dhamirun mutasilun mabniun alal kasri juga. Fi mahali jarin menempati huruf jar bil ba'i dijarkan dengan huruf jar ba sama dengan bihi yang atas. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li yahdi. Tetapi ta'alluqnya yang berbeda ya. Kalau di sini muta'alliq pada lafal yahdi. Kalau yang bihi atas tadi muta'alliq pada lafal apa? Yudilu gitu. Katsiron maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu. Katsiron sebagai objeknya yahdi. Katsiron yang kedua ini. Tandanya adalah fathah. Wama al-waw istinafiyatun au lil hali. Jadi wawunya di sini bisa dua versi ya. Bisa kita jadikan wawu istinafiyah. Ya berarti jumlah setelahnya itu jumlah istinafiyah. Au lil hali atau wawunya wawu hal gitu. Kalau wawu hal berarti jumlah setelahnya pasti hal sebagai keterangan keadaan gitu. Bisa dua-duanya. Dia adalah harfun mabnun alal fathi, dia huruf mabni fathah. Wa ma-nya di sini harfun nafin, huruf nafi. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Yudillu fi'lu mudhari'in marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammatu. Fi'il mudhari' rafa tandanya dhammah. Wal fa'ilu fa'ilnya dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Fa'ilnya dhamir mustatir secara jawaz takdirnya huwa. Banyak balik pada lafal Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya yudilu ya, yudilu yang ini. Ada dua versi kan, ikutin wa tadi ya. Wa tadi kita jadikan istinafiyah atau wa-nya hal kan gitu. Maka menjadikan jumlah setelahnya itu ada dua versi. I'rab kan gitu. Yang pertama, jumlah yudilu ya, wa ma yudilu ini la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Idza a'rabna al-wawa istinafiyatan. Kalau kita mengi'rab wawunya tadi sebagai wawu istinafiyah, maka jumlahnya apa? La mahalalah minal i'rab, tidak menempati i'rab. Karena apa? Karena jumlah apa? Istinafiyah. Yang kedua, jumlah ini sebagai apa? Fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab sebagai apa? Halun. Sebagai keterangan keadaan. Idza a'rabna al-wawa lil hal. Ketika kita mengi'rab wawunya tadi sebagai wawu hal. Wa sahibul hal. Adapun sahibul hal ya dari jumlah yudillu wa ma yudillu ini ad-dhamiru al-mustatir. Ad-dhamiru al-mustatiru. Dhamir mustatir fi yudillu. Berarti sahibul halnya adalah dhamir mustatir yang berada pada lafal yudillu itu. Wa yahdi asabiqaini alaih.
lafal yahdi yang sudah sudah kita sebutkan atau kita bahas ya. Berarti domir di yudillu dan domir di yahdi gitu. Lalu bihi al-ba'u harfu jarin mabniun alal kasri mabni kasrah wal ha'u dhamirun mutasilun mabniun alal kasri juga fi mahali jarin menempati rof jar bil ba'i dijarkan dengan huruf jar ba. Wal jaru wal majruru jar majrur bihi muta'alliqun bil fi'li yudillu. Terkait pada lafal yudillu yang berada di belakang tadi. Illa adalah harfu istinain mulgho mabniun ala sukun ya. Huruf istina yang mulgho berarti tidak berfungsi. Tidak berfungsi mempengaruhi mustasnanya. Al-fasiqina, lafal al-fasiq ini adalah sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya lafal yudillu ya. Yudillu wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin gitu kan. Nah, itu yang menasabkan dia ya adalah fi'il yudillu. Mansubun i'rabnya nasab wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-ya'u, memakai huruf ya. Li'annahu lafal fasikin adalah jam'u mudzakarin salimin, sebagai jamak mudzakar apa? Salim. Tandanya memakai apa? Memakai huruf. Jadi i'rab kalau kita belajar ini ya nahwu ya, entah itu nahwu wadih ya atau nahwu jurumiyah atau imriti atau bahkan alfiyah kan gitu. Berarti tanda i'rab itu kan ada dua kan, ada tanda asli, ada tanda niabah kan gitu. Tanda asli yaitu yang harokat kan gitu ya. Tanda asli i'rab itu harokat, tummah itu tandanya fathah itu tanda nasab ya. Kalau jer itu tandanya kalau kasroh tandanya jer, kalau sukun tandanya jazm kan gitu. Itu tandanya nama tanda i'rab asli. Kalau niabah itu ada memakai huruf ya, contohnya wau ya, contohnya ya dan lain sebagainya. Itu namanya tanda niabah ya, tanda tidak asli. Baik teman-teman semua, karena sudah 06.58 ya, dapat satu ayat lagi juga ini ya hari ini. Padahal ini masih nyambung ya, ini ayat yang ke-26 sama 27 itu masih nyambung artinya ya. Karena menjelaskan orang-orang fasik ya, orang-orang fasik itu apa ciri-cirinya. Itu dijelaskan insya Allah besok di ayat yang ke-27 ya. Insya Allah semoga Allah panjangkan umur kita dan Allah memberikan taufik pada kita agar kita bisa istiqomah ya. Istiqomah dalam mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji ilmu-ilmunya, sehingga dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari sebagai wasilah menguatkan iman kita, bisa menambah kemantapan iman kita pada Allah SWT. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Allah alam bisawab. Kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah. Wa iyyakum.